Shalom warga kerajaan, after filled with power, dipenuhi dengan kuasa, kita harus tahu tujuannya untuk apa. Kalau kita nggak tahu purpose-nya, tujuannya kita bisa misuse, bisa menyalahgunakan. Kisah Rasul 10 ayat 38 menjelaskan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. How God anointed Jesus of Nazareth. Bagaimana mengurapi dengan apa? Sang Roh Kudus itu. Dan kuat kuasa, dinamis atau dunamis. Dan dia tujuannya berjalan keliling, berbuat baik, melakukan kebaikan. Dan menyembuhkan, membebaskan, melepaskan semua orang yang dikuasai, dijajah, di bawah tirani daripada iblis, si penuduh saudara kita. Sebab Allah menyertai dia. Kita tahu ketika Yesus menyerahkan diri dibaptis, maka kemudian langit terbuka, Roh Kudus turun atasnya, dan suara Bapa yang menyatakan siapa dia. Karena masalah utama di dunia ini adalah masalah identitas. Dan kemudian si penggoda itu datang. Jikalau engkau anak Allah. Dia menguji dalam 3 hal. Yaitu pertama-tama keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semuanya lulus. Sebab Yesus adalah sang firman ya. Tetapi rupanya diaktifasi dengan kuasa Roh Kudus, itu terjadi hal yang luar biasa. Jadi pertama-tama dipenuhi dengan Roh Kudus, tujuannya supaya bisa hidup kudus. Dipisahkan daripada dunia, bisa mengalahkan kedagingan. Daging ini melekat terus seumur hidup kita. Kalau mudah digoda dengan hawa nafsu. Begitu kita punya sesuatu, kita digoda dengan kesombongan. Tetapi sudah tua, tetap digoda dengan ketamakan saudara. Karena itu hanya kuasa Roh Kudus. Tapi tujuannya adalah menyembuhkan. Perhatikan sekali bagaimana selalu dihubungkan antara mengusir kuasa kegelapan baru menyembuhkan orang sakit. Tidak semua penyakit adalah karena kuasa kegelapan. Maksudnya orang yang dirasuk roh jahat. Tetapi selalu memang pekerjaan iblis. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk membebaskan. Yesus dari Nazaret, ganti nama saudara. Dengan nama saudara saya jadi Timotius dari Surabaya. Timotius sekarang dari Bali. Diurapi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk membebaskan orang, to show how wonderful is our Lord. Karena itu saudaraku, tujuan sekali lagi supaya kita dipenuhi dengan roh kekudusan. Roh kudus adalah roh kesucian. Sehingga kita bisa menang atas dunia, atas kuasa kegelapan, dan atas daging kita. Dan setelah itu, kuasa itu untuk menyembuhkan orang sakit dan membebaskan orang yang dibawa jajahan tirani daripada iblis. Sebab Allah menyertai Yesus dan Allah menyertai Anda dan saya. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus pernah berjanji. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan juga melakukan hal yang luar biasa yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar. Sekarang melalui alat yang sederhana, melalui sebuah yaitu kamera ataupun seperti sekarang ini bisa menjangkau jauh sekali saudaraku ya. Dan Yesus sendiri berkata, sebab Allah menyertai dia, maka dia juga menyertai kita. I will be with you always until the end of times. Itu janji Tuhan. Jadi jangan khawatir, usir roh jahat, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Perintah Tuhan disertai dengan kesetiaan dan kuasanya. God bless you all warga kerajaan. Amin.
Oh luar biasa baik, kita menikmati setiap kemurahan Tuhan. Amin saudara, dari awal April hingga hari ini kita di penghujung, kita menikmati setiap kemurahan Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Yesus.
dalam kami sembah kami sembah Engkau Yesus, sembah Engkau Abah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Ku nanti Engkau Tuhan Yesus, Abah kuasa
Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang kami nanti-nantikan sepanjang hari, sepanjang hidup kami Tuhan. Rahmat-Mu dan kasih setia-Mu saja Tuhan yang ada dalam hidup kami. Hanya kasih setia-Mu Tuhan selamanya, selamanya. Tuhan itu baik, Dia mengasihi kami semua. Yesus, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Dia, akan diberitahukannya setiap jalan kebenarannya. Bagi orang yang matanya tetap terarah kepada Tuhan, oh, yang tidak berpaling kepadanya, Dia menuntunmu, Dia menuntunmu ke jalan dimanapun kau melangkah. Dia menjaga jiwamu, melepaskanmu dari segala yang jahat. Bagi setiap orang yang tulus, yang jujur, yang mengangkat kepadanya, dia berjalan bersama Tuhan. Jesus, Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah.
Segala hormat kemuliaan bagi namanya yang kudus. Haleluya. Amin. Yes. Juga pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa
Terima kasih Tuhan. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all
deserve the glory. Kami beri pujian, mari bersyukur, mari beri pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sorak-sorai bagimu di tempat yang maha tinggi. Jesus, Yesus yang maha kudus, selama-lamanya Dia Raja, oh Dia Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, maha kudus Tuhan, suci, suci, sucilah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Holy Lord God, Yesus Tuhan, Maha Kudus Engkau, Maha Suci Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Jesus, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and
Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam ibadah online pagi hari ini di bulan yang baru, bulan Mei, dan mari kita siapkan hati kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih di bulan yang baru ini kami percaya kasih karunia Tuhan akan hebat kami nikmati Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicara buat setiap kami buka hati yang luas. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, tema pengajaran Rock Ministry bulan Mei adalah Purposes of Power. Mari kita baca ayatnya di Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20. Lukas 10, 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saya ulangi ayat 19 ya Bapak Ibu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dalam tema Purposes of Power itu punya pengertian begini Bapak Ibu, tujuan-tujuan kuasa. Ya, di Lukas 10 ayat 19 di versi NLT-nya, ayatnya bilang begini, Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them, nothing will injure you. Artinya gini, lihat, versi NLT-nya bilang, aku telah memberimu otoritas atas semua kekuatan musuh, dan kamu bisa berjalan di antara ular dan kalajengking dan menghancurkan mereka. Tidak ada yang akan melukaimu. Ya. Jadi I have given you authority. Authority itu otoritas. Terjemahan lain bicara wewenang. Jadi otoritas, wewenang gitu ya. Nah, versi Indonesia tadi sudah kita baca, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, kita akan belajar dari ayat ini ya Bapak Ibu, Lukas 10 ayat 19. Ada beberapa kata penting yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, Alkitab bilang, versi NLT tadi, aku telah memberimu otoritas. Ya. Jadi Yesus, A-nya itu huruf besar, aku telah memberimu otoritas. Berarti Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita, sudah memberikan wewenang kepada kita. Kalau Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu baca di Alkitab Bapak Ibu bahwa setelah Yesus kembali dari padang gurun, ya, di mana dia dicobai 3 kali di situ, dia mengalahkan setan dalam pertempuran itu kan, dan akhirnya dia dengan cepat mendapatkan reputasi untuk berbicara dan bertindak sebagai orang yang memiliki otoritas. Tentunya Yesus mengalahkan iblis itu ayatnya bilang gini, ada tertulis, ya, ada tertulis. Jadi Yesus mengalahkan dengan firman. Oke. Nah, kemudian di Alkitab lagi dicatat bahwa ada seorang perwira yang pelayannya disembuhkan oleh Yesus. Dan itu membuat Yesus terkagum-kagum oleh imannya si perwira itu, ketika dia menunjukkan bahwa perwira ini memahami kuasa Yesus untuk menyembuhkan berkaitan dengan otoritasnya atas penyakit. Ya, perwira itu bilang, engkau katakan satu kata saja maka hambaku itu akan sembuh. Alkitab catat seperti itu. Ya, apalagi otoritas Yesus menyebabkan setan berteriak ketika Yesus hadir. Dan
kemudian mematuhi perintahnya. Nah, itu yang menyebabkan penyakitnya hilang. Banyak kisah di Alkitab bagaimana Yesus sangat berotoritas. Yesus punya kuasa, Yesus punya wewenang, gitu kan. Dia menunjukkan otoritas atas cuaca, meredakan badai, gitu kan. Kemudian memberi makan 5.000 orang, masih ada sisanya lagi gitu. Dan bahkan membangkitkan Lazarus gitu, yang sudah mati beberapa hari. Nah, sekarang Yesus juga memberikan wewenang, memberikan otoritas kepada kita, ya, melalui Roh Kudusnya. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama yang kita pelajari, kata pentingnya adalah Yesus memberikan otoritas, memberikan wewenang. Kemudian yang kedua, menginjak-injak ular dan kalajengking. Bapak Ibu, kalau di versi Indonesianya, ya, kita perhatikan bahwa ternyata ada 2 kali kata kuasa digunakan. Ya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kata kuasa yang pertama, kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, itu ternyata kata aslinya itu menggunakan kata exousia. Ya, exousia. Exousia itu punya pengertian kuasa, punya pengertian berkuasa, kemudian penuh wibawa, penuh kuasa gitu ya. Apalagi ada powernya, ada kekuatannya gitu ya. Nah, jadi ada kuasa, ada hak, ada kemampuan. Pengertian yang lain dibilang gini, the power of authority and of right gitu ya. Jadi kekuatan, ada kuasa. Jadi kuasa di ayat yang mengatakan bahwa kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kata aslinya digunakan exousia. Tapi kemudian ayat selanjutnya dibilang kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Nah, kata kuasa di sini untuk menahan kekuatan musuh, dia menggunakan kata dasarnya dunamis, ya, dunamis. Nah, itu juga bicara soal kuasa, Bapak Ibu. Bicara soal kekuatan, bicara soal kesanggupan, ya, bicara soal power, bicara soal miracle gitu kan. Nah, jadi ada kuasa, ada mujizat, ada kesanggupan. Itu pengertian lain moral power and excellence of soul gitu ya, kekuatan moral dan keutuhan jiwa, asik ya. Jadi kata kuasanya memang dibedakan kata dasarnya, tapi maknanya itu kurang lebih sebenarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking. Semua kejahatan di dunia ya, ada kematian, ada penyakit, ada penindasan gitu kan. Nah, itu kan seperti ular dan kalajengking. Alkitab sudah katakan kita punya kuasa untuk menginjak itu gitu. Nah, mereka menggertak, mengamuk, menakut-nakuti orang di dunia gitu kan. Kita kan sudah melewati pandemi selama 3 tahun, bagaimana kita ketakutan, keluar rumah aja takut, nggak berani gitu. Lihat orang batuk aja sekarang lebih parno gitu ya daripada apa gitu. Jadi kalau ada orang gitu sedikit aja kita udah waduh COVID nih gitu. Ya walaupun sekarang sudah jadi kayak biasa aja gitu kan. Nah, kita punya kuasa, kita punya otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi punya kuasa untuk menginjak sakit itu harusnya. Ya. Kemudian berikutnya dan kuasa untuk mengalahkan, yang ketiga, semua kekuatan musuh. Kuasa untuk mengalahkan semua kekuatan musuh. Ya. Nah, Yesus memang sudah naik ke surga. Ya. Dia baru saja kita peringati kebangkitan Tuhan, sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan dia ke surga. Nah, kalau aja kita sebagai gereja Tuhan, sebagai warga kerajaan paham ini, maka harusnya Tuhan tuh sudah kasih semuanya tuh, gitu. Udah kasih gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh yang di dunia ini mengatakan bahwa kamu tuh nggak mampu, kamu itu nggak sanggup gitu. Karena siapa yang percaya kepada Yesus sudah dikasih kuasa sama Tuhan. Tuhan udah kasih otoritas
kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan itu paketnya lengkap gitu. Kalau versi Indonesianya ada dunamisnya, ada eksousianya gitu. Nah, memang kita masing-masing punya masalahnya, punya persoalannya masing-masing gitu ya. Tapi karena ada kuasa di dalam kita, jangan pernah menghadapi setiap masalah kita dengan mengasihani diri, menyalahkan orang lain atas masalah yang sedang kita hadapi, menyalahkan orang lain atas situasi, kondisi yang kita alami hari ini gitu. Bahkan menganggap diri kita sebagai korban gitu ya, atau memposisikan diri kita sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya. Itu nggak match Bapak Ibu. Karena Tuhan udah kasih kuasa, Tuhan udah kasih power ya. Nah, sebaliknya hadapi setiap masalah kita. Masalah itu kan bagus ya Bapak Ibu. Masalah itu menunjukkan bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Nggak ada orang yang hidup tanpa masalah gitu. Tapi mari kita miliki mentalnya itu berbeda gitu. Respon kita beda, cara kita berpikir berbeda, cara kita berbicara juga berbeda. Karena ada kuasa, ada power ya di dalam diri kita yang sudah Tuhan berikan. Alkitab bilang gini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jangan cuman Alkitab ini sebagai ayat rutinitas yang kita baca, tapi pahami maksudnya. Roh yang ada di dalam kamu. Kata roh itu huruf besar, berarti rohnya Tuhan itu ada di dalam kita. Ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tapi kita nggak bisa nih bilang bahwa iya saya mengamini ada firman Tuhan yang mengatakan roh yang ada dalam saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kita nggak bisa mengklaim kalau kita tidak satu ini, membangun kedalaman, keintiman bersama dengan Tuhan. Ya, di mimbar ini nggak ada lepas kita selalu mengingatkan bahwa to love Jesus more and deeply. Itu harusnya menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup setiap warga kerajaan sorga. Ya, bahwa kita harus membangun kedalaman, membangun keintiman, disiplin membaca firman setiap hari. Firman Tuhan itu kan pelita bagi kaki kita. Kata pelita Bapak Ibu, Alkitab tidak menulis bahwa firman Tuhan itu seperti lampu sorot gitu. Pelita itu pelan-pelan gitu, sedikit demi sedikit. Jadi Tuhan itu menuntun kita. Yang penting bangun hidup kita di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa membedakan ini benar tuntunan Tuhan atau enggak gitu. Nah, satu ayat terakhir di 2 Timotius pasal yang ketiga, Alkitab tulis gini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya berdoa, memang ada kuasa dalam diri kita. Tapi mari bangun hidup kita, bawa hidup kita terus-menerus untuk tenggelam dalam firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan yang mengajari kita selangkah demi selangkah, maka kemenangan akan menjadi bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Dan kita siapkan roti dan anggur perjamuan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa ada kuasa, ada otoritas dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan semata-mata untuk kami membanggakan diri kami sendiri, tapi biar lewat kehidupan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami mau membangun kedalaman, keintiman bersama dengan Tuhan, tenggelam dalam firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau berkati roti dan anggur yang akan kami nikmati pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat roti melebihi kepala kita. Kita percaya bahwa roti ini membawa kesembuhan, membawa kemenangan buat kehidupan kita. Maka Bapak Ibu percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Yesus. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita melakukannya mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa.
Bukankah cawan perjamuan yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus, darah yang menyembuhkan, darah yang memulihkan. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk roti dan anggur, representasi tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami manunggal dengan itu. Kami bersyukur, kami percaya bahwa ada kuasa, ada otoritas, ada wewenang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memberkati untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa ini ada dalam hati Tuhan. Kami lepaskan roh pengenalan akan Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, hikmat-Mu bekerja, setiap keputusan yang diambil oleh hamba-Mu. Biar Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengambil alih. Demikian juga Tuhan, kami memberkati untuk Balikpapan, kota yang kami cintai. Kami lepaskan shalom buat Balikpapan. Kami berkati untuk wali kotanya, hikmat Tuhan bekerja untuk dia bisa memimpin kota ini Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk Rock Gateway. Kami percaya bahwa terbangun dalam kasih karunia Tuhan, pembangunannya adalah tanda ajaib mengikutinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, sungguh kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan sebagai ekspresi cinta kami kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan kekurangan, tetapi sebagai tanda kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk rangkaian ibadah kami pada pagi ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai dan memberkati setiap kami. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari kita kepalkan dua tangan kita. Kita ucap berkat buat tangan kita 3 kali, kita katakan sama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, terbungkus sempurna dan kuasa dari Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita kembali